Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum dan proses. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Arab yaitu at-taqdim yang berarti penilaian. Dengan demikian secara harfiah, evaluasi diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan, penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Menurut Bloom, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Maka evaluasi kurikulum pendidikan mengandung pengertian sebagai suatu tindakan yang dilaksanakan dengan maksud untuk menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sedangkan kurikulum adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing siswa yang bersekolah yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah disusun dan berdasarkan generalisasi kelas yang dapat dipahami oleh para siswa yang nantinya dapat membawa perubahan tingkat laku. Evaluasi dan kurikulum merupakan disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat dan bersifat organis dan caranya secara evolusioner. Evaluasi merupakan suatu proses penyedia informasi yang menentukan sejauh mana tujuan, isi, dan keefektifan program pendidikan dapat dicapai dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan serta menyusun program selanjutnya. Dan evaluasi kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatian pada program-program pendidikan untuk peserta didik. Dan dapat dipahami bahwa evaluasi kurikulum merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk digunakan sebagai dasar menyusun program pengembangan kurikulum serta berkesinambungan dengan memperhatikan kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum yang diterapkan. Dalam pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen terpenting dari tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil evaluasi nantinya akan dijadikan sebagai perbaikan oleh guru dalam menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Dalam sekolah kita sering mendengar guru memberikan ulangan harian, tes, ujian, asesmen, dan sebagainya. Inilah yang pada dasarnya merupakan bagian dari sistem evaluasi itu sendiri. Proses evaluasi kurikulum. Ada beberapa pendapat terkait dengan proses evaluasi kurikulum. Namun pada umumnya mencakup merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, membuat konklusi, membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil evaluasi. Sementara Budiman Sumantri menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum adalah: 1. Mempelajari kurikulum yang sudah ada. 2. Menulis latar belakang alasan mengapa kurikulum itu perlu dievaluasi. 4. Membuat rancangan evaluasi. 5. Mengumpulkan informasi dan data. 6. Menganalisis informasi data. 6. Merumuskan kesimpulan. 8. Menginformasi hasil. Dan 9. Memanfaatkan hasil dan merevisi kurikulum. Ini kita lanjutkan. Untuk sekarang kita membahas prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Evaluasi itu sendiri bermakna pedoman atau pegangan yang harus kita punya saat ingin melakukan kegiatan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum itu sendiri mempunyai 6 prinsip. Yang pertama itu harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuannya melakukan evaluasi kurikulum itu apa? Kita harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Untuk yang kedua, evaluasi bersifat objektif. Objektif itu tidak hanya satu, ini banyak sudut pandang. Untuk yang ketiga, bersifat komprehensif. Seluruh komponen harus diperhatikan atau dipertimbangkan. Sebelum kita melakukan evaluasi kurikulum, kita harus mempertimbangkan lebih dahulu, mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan dalam evaluasi kurikulum itu sendiri. Untuk yang keempat, dilakukan secara komparatif. Komparatif itu kita harus tanggung jawab dengan perencanaannya, pelaksanaannya, serta keberhasilannya. Kita harus merencanakan serta tanggung jawab. Harus tanggung jawab dengan perencanaan apa yang dilakukan saat evaluasi.
harus dilakukan secara efisiensi. Kita harus mengetahui biayanya berapa, waktunya berapa, tenaga yang kita butuhkan itu berapa, peralatan serta unsur yang menunjang. Untuk yang terakhir, harus berkesinambungan antara prinsip satu dengan prinsip yang lain. Jadi untuk menjadi evaluasi kurikulum itu dapat dilakukan dengan baik dengan adanya berkesinambungan antara prinsip satu dengan prinsip yang lain, seperti itu. Ya mungkin itu apa nanti akan dilanjut dengan saya. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk pelaksanaan evaluasi kurikulum. Pelaksanaan evaluasi kurikulum ditinjau dari sarana yang hendak dapat dibedakan dalam 4 macam. Yang pertama, evaluasi formatif, yakni evaluasi yang dilaksanakan setiap kali selesai pelaksanaan pelajaran tersebut. Manfaat atau sarana hendak dicapai adalah untuk menilai keberhasilan proses belajar mengajar untuk suatu bahan pelajaran tersebut. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setiap akhir pengajaran pada program atau sejumlah unit pengajaran tertentu. Sarana yang hendak dicapai adalah menilai keberhasilan program belajar atau kurikulum berdasarkan pengalaman belajar diperoleh siswa. Ketiga, evaluasi diagnostik, evaluasi yang dilaksanakan sebagai sarana diagnostik. Evaluasi ini bermanfaat untuk meneliti atau mencari sebab kegagalan atau di mana letak kelemahan siswa dalam mempelajari bahan mata pelajaran tertentu. Yang keempat, evaluasi penempatan. Bila kurikulum tertentu adanya perbedaan siswa berdasarkan kelompok, baik dalam keberhasilan atau program yang dipilih, menentukan penempatan siswa dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Yaitu teknik evaluasi kurikulum. Teknik evaluasi digolongkan menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik non-tes meliputi skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan terakhir riwayat hidup. Yang pertama, skala bertingkat. Skala bertingkat menggambarkan suatu nilai dalam bentuk angka. Angka-angka tersebut kemudian dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan terhadap angka yang lain. Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang terbagi dalam beberapa kategori. Yang ketiga, daftar cocok adalah sebuah daftar yang berisikan pernyataan beserta dengan kolom pilihan jawaban. Si penjawab diminta untuk memberikan tanda silang atau checklist pada pertanyaan yang dianggap selesai. Yang keempat, wawancara. Suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Yang kelima, pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik atau yang tampak dan terlihat sebenarnya. Yang keenam atau yang terakhir, riwayat hidup. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai objek evaluasi sepanjang riwayat hidup objek tersebut. Yang bagian kedua yaitu teknik tes. Dalam evaluasi pendidikan terdapat 3 macam, yaitu yang pertama tes diagnostik, yang kedua tes formatif, dan yang ketiga tes sumatif.